Oke, jadi saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalkan singkat terlebih dahulu sebelum nanti Bapak dielaborasi oleh Miss Dian. Jadi kebetulan Miss Dian ini adalah teman sekolah saya ketika SMA. Jadi ini merupakan rival saya yang susah karena peringkat satu terus. Jadi dikejar peringkatnya itu sangat susah. Sampai akhirnya saya bisa mengalahkan Miss Dian di kelas 12. Bayangkan dulu kelas 10, di kelas saya peringkat 19. Peringkat satunya Miss Dian tidak pernah tergeser satu dua sampai akhirnya di kelas 12 baru bisa saya geser. Dan usia ini S1-nya di Universitas Brawijaya ilmu secara masuk S1 Brawijaya lulusan terbaik pertama tingkat universitas S2 masih ilmu hukum di Universitas Brawijaya juga. Dan di sela-sela menjalani kuliah S2, Miss Dian ini sudah diterima menjadi PNS di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kediri. Nah, mungkin itu masalah singkatnya. Nanti kalau kalian ingin mengenal lebih dalam, langsung saja diskusi dengan Miss Dian. Berikutnya saya serahkan ke Miss Dian. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri ini kayaknya jiwa jiwa ambisnya tinggi memang ya. Aku aja lupa aku jadi rival dia waktu SMK dulu. Tapi ternyata dia masih ingat dan dia senang sekali bisa mengalahkan aku. Padahal aku selalu menganggap pernah bersaing sama dia. Tapi terima kasih Pak Tri. Eh, jadi em, aku memperkenalkan diri dulu ya teman-teman, adik-adik semuanya. Namaku Dian Ayu. Bisa dipanggil Miss Dian. eh nggak apa-apa ya dipanggil Miss ya, walaupun sekolahnya bukan sekolah internasional, tapi aku maunya dipanggil Miss hari ini. Terus seperti yang dibilang Pak Tri, aku teman SMK-nya Pak Tri dulu kita di jurusan akuntansi. Waktu kuliah aku keterima, sebenarnya tuh yang pertama aku terima di jurusan akuntansi juga. Tapi karena aku pengen masuknya ke universitas yang lulusannya itu S1 ya, karena sebelumnya keterimanya di D3. Jadi aku ambil yang S1 itu dan itu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terus alhamdulillah dalam perjalanannya meskipun aku dari SMK dan jurusan akuntansi nggak ada hukumnya sama sekali, nggak ada IPS-nya malah, tapi aku lulus jadi lulusan terbaik satu Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Mungkin itu dulu kenalan singkat dari aku. Aku tuh waktu pertama dibilang Pak Tri diminta untuk ngajar tuh aku seneng banget. Dan aku juga excited ya soalnya tuh aku juga punya adik. Adik aku tuh sekarang kelas 11 juga. Kelas 11 SMA dia di sini. Jadi aku kalau sekarang ngobrol sama adik-adik di sini tuh kayak aku lagi ngobrol sama adikku gitu. Suaraku jelas nggak? Mukaku juga jelas atau ngeblur? Kalau kalau mukaku ngeblur diperbaiki dulu settingannya. Soalnya tadi aku udah ini, udah touch up. Ya. Oke, ya adik-adik, semoga suaraku jelas ya. Bukan suaraku jelas, semoga nih finalnya bersahabat sama kita. Jadi hari ini aku akan melanjutkan bukan materi ya sebenarnya. Kalau teori kan aku yakin Pak Tri akan lebih bisa menyampaikan gitu. Pak Tri ilmunya lebih lebih lengkap daripada aku kalau tentang teori khususnya terkait sosiologi. Jadi mungkin hari ini aku akan sedikit aja mengulas melanjutkan materi yang kemarin adik-adik itu sudah pelajari gitu dari di sebelum kelas ini tentang konflik. Aku hari ini akan melanjutkan sedikit tentang eh, konflik itu ya, sedikit tentang konflik itu dan juga mungkin sharing dari pengalaman aku sendiri gitu. Ini aku izin share screen. Great, great, great. Aku izin share screen.
Jelas nggak? Jelas nggak guys? Ini materiku nggak panjang kok. Nanti kita banyakin ini aja. Banyakin apa namanya sharing-sharingnya. Judulnya adalah Percaya Diri, Bekal Utama dalam Mengatasi Konflik. Di sini ada nggak yang menurut kalian sendiri deh, diri kalian itu orang yang percaya diri, cukup percaya diri, kurang percaya diri, atau over percaya diri? Kalian ada di mana di antara tiga itu? Itu mungkin nggak usah dijawab, di- tapi coba di ini sendiri ya. Maksudnya coba coba sih kalian tanya sama diri kalian sendiri, apakah kalian itu tipikal orang yang percaya diri dalam arti cukup gitu ya, cukup percaya diri, atau kalian tuh kurang percaya diri, kayak gampang minder gitu, gampang minder, atau atau kalian sangat percaya diri, pede banget gitu orang, pede banget. Oke, dijawab dijawab sendiri. Kita akan bahas dan juga sharing-sharing terkait percaya diri itu habis ini. Nah, ini yang tadi diceritain sama Pak Tri, yang tadi aku bilang kalau waktu S1 tuh aku jadi lulusan terbaik pertama di Universitas Brawijaya. Terus aku kemudian melanjutkan S2 di UB juga, di sela-sela aku kuliah, jadi memang agak, kalau normalnya S2 itu ditempuh dalam waktu 2 tahun, aku sedikit lebih lama dari itu, tapi yang penting aku lulus gitu, aku lulus eh, dengan IPK yang baik, Terus eh, setelah aku lulus S1 itu ada pembukaan CPNS ceritanya. Terus aku daftar. Itu pertama kalinya aku melamar kerja. Jadi sebelumnya tuh aku nggak pernah mm, bikin lamaran pekerjaan ke PT manapun atau ke tempat manapun. Aku nggak tahu, nggak mencari lowongan-lowongan kerja. Pokoknya waktu aku habis lulus itu eh, ada pembukaan CPNS dan aku ikut, dan aku keterima di kali pertama aku di kali pertama aku mendaftar. Jadi mungkin aku nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak pengalaman tentang mencari kerja dan lain sebagainya, karena memang ya itu, alhamdulillah aku setelah lulus aku langsung diterima CPNS gitu waktu aku daftar. Hmm, Waktu itu aku sebenarnya nggak punya gambaran sama sekali tentang pekerjaanku, tentang dunia PNS itu seperti apa gitu ya, karena keluargaku itu, keluargaku tuh ada sih yang PNS, tapi keluarga jauh gitu, keluarga jauh, dan yang sekolah sampai dengan pendidikan tinggi pun itu eh, cuman satu dua gitu, cuma satu dua dan salah satunya aku. Terus kayaknya dari gambar ini yang adik-adik lihat itu udah menjelaskan gitu ya, udah cukup menjelaskan kalau yang orang lain lihat mungkin ada di foto-foto yang ini, ya, foto-foto yang pakai toga, ya kan, pakai toga, ada lulusan terbaik, foto sama Pak Rektor, terus aku yang sekarang, ya kan, ini aku yang sekarang, tapi yang orang lain nggak lihat itu ada di sini nih, yang orang lain nggak lihat, ruwetan-ruwetan benang di kepala, itulah yang kita sebut sebagai konflik. Konflik itu sesuatu hal yang eh, gampangnya ngomong tuh nggak enak gitu. Jadi kita sekarang ini akan membicarakan sesuatu yang nggak enak. Tapi kita nggak akan pernah tahu rasanya enak itu seperti apa kalau kita nggak lewati dulu yang nggak enak ini. Dan mungkin sekarang aku melihat adik-adik gitu. Aku melihat adik-adik di sini depanku itu semuanya baik gitu. Semuanya dalam keadaan baik, pakai seragam, menuntut ilmu ke sekolah, mendengarkan materi gitu. Tapi aku juga yakin pasti yang orang lain nggak lihat ini juga ada di adik-adik. Nggak tahu, tadi mungkin sebelum berangkat sekolah mungkin ada yang
belum makan, belum sarapan, atau mungkin paketannya habis gitu ya, paketannya habis, atau HP-nya rusak, atau di rumah lagi kenapa, pasti itu ada gitu. Dan itu juga disebut sebagai konflik. Gitu. Intinya, yang orang lain lihat sama yang orang lain nggak lihat gitu, itu lebih banyak yang orang lain nggak lihat, ya kan? Lebih banyak yang orang lain nggak lihat dan itu eh kalau bahasanya sekarang mungkin struggle ya, struggle. Entah mungkin nanti tengah malam nangis atau bangun pagi terasanya aduh aku nggak mau berangkat sekolah dan semua semua itu intinya yang kita mungkin nggak bisa jelasin ke orang, ya kan? Itu lebih banyak kita itu sebenarnya berjuang sama diri kita sendiri gitu. Tapi apapun itu, aku berharap hari ini kalian semangat mendengarkan aku. Karena aku juga semangat sekali untuk bercerita sama kalian. Oke, next. Nah, ini dia. Tadi aku bilang konflik itu sesuatu yang tidak enak gitu. Dan konflik ini akan selalu naik tingkat kesulitannya seiring dengan bertambahnya usia. Aku mungkin nggak akan membahas konflik dari mulai kalian bayi gitu ya, bayi, TK, SD, SMP, karena itu kan sudah dilalui semua. Nah, yang sekarang ada kalian jalani sekarang itu adalah kalian ada di bangku SMA kelas 11 kayak gitu. Dulu waktu bayi mungkin konfliknya sebatas ini ya, mungkin minta susu, minta mainan gitu. Waktu TK mungkin pengen main tapi nggak boleh main. Terus waktu SD mungkin, aduh sulit sekali pelajaran matematika ini, temanku nggak mau nyontekin gitu. Atau pas SMP ya, pas SMP mungkin apa ya konfliknya? Oh, aku mau ikut ekskul ini, aku mau ikut ekskul itu, atau aku pengen les ini, tapi aku eh, nggak punya cukup uang untuk les itu, gitu, dan lain sebagainya. Kalian sudah berhasil melewati semua konflik itu. Kalian mungkin nggak ini ya, nggak menyadari gitu ya, nggak menyadari, tapi sebenarnya itu tuh sebuah perjalanan hidup yang hebat karena kalian bisa ada di titik sekarang ini. Jadi artinya kalian tuh sudah bisa melewati banyak sekali konflik sebelumnya gitu. Dan seperti kalian sudah bisa melewati yang sebelum-sebelumnya ini, aku juga yakin kalian itu bisa melewati konflik-konflik yang akan datang. Apakah manusia itu akan terbebas dari konflik? Jawabannya adalah tidak. Jadi selama manusia itu hidup, konflik itu akan selalu ada. Dan seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, konflik itu biasanya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia, itu tingkat kesulitannya itu akan semakin tinggi. Gitu. Nggak mungkin dong kalau misalkan kalian udah belajar hitung-hitungan gitu ya, misalkan di SD, terus di SMP tuh ngulang lagi pelajaran itu nggak mungkin. Pasti pelajaran itu juga kayak gitu. Dari mulai yang kalian apa namanya belajarnya dari yang paling sederhana, kemudian tingkat kesulitannya naik, tingkat kesulitannya naik, naik kayak gitu terus. Sama. Konflik juga seperti itu. Kalau kita udah bisa melewati satu, biasanya tuh konflik yang setelahnya tuh bisa jadi nggak lebih mudah, tapi bisa jadi lebih sulit gitu. Nah, em, dulu waktu aku sekolah, waktu aku masih SMA juga kayak kalian, aku berpikirlah ini enaknya kalau udah kerja sih, soalnya eh, mau apa aku bisa beli gitu. Mau apa aku bisa beli, aku nggak perlu nabung dari uang sakuku. Itu juga kalau punya uang saku ya. Juga kalau punya uang saku yang bisa ditabung. Kalau uang sakunya cuma cukup buat makan misal, itu udah lain lagi ceritanya ya kan. Jadi kayak berasa aduh aku nggak punya uang. Kalau aku mau sesuatu kayaknya aku lebih baik nanti cepat kerja deh. Gitu. Cepat kerja deh aku supaya aku bisa beli sesuatu sendiri gitu. Tapi ternyata bayanganku pada saat dulu, gitu kan, aku melihat orang yang kerja itu wah enak sekali, apa-apa bisa tinggal beli sendiri. Ternyata setelah aku mengalami, ya, aku sekarang ini kerja, ternyata tidak segampang yang aku bayangkan dulu. Waktu sekolah itu mungkin apa ya, lingkungan juga kan nggak sebesar yang sekarang gitu. Jadi kalau misalkan dulu waktu sekolah, ya temennya teman sekolah kayak kalian gini, teman kayak kelas kayak gini, mungkin pandanganku gitu kurang luas gitu pandanganku kurang luas gitu. Aku cuma melihat-lihat ya kayaknya gini deh kayaknya gini kayak gitu tapi itu wajar banget karena memang
di usia-usia SMA itu adalah usia-usia pencarian. Kayak nanti mau jadi apa ya, mau jadi apa ya. Itu tuh pasti belum ada gambaran sekarang. eh tapi cita-cita itu tetap boleh gitu. Meskipun kita sekarang nggak punya gambaran, tapi minimal ya, minimal. Kayak aku pengen masuk di universitas ini. Itu nggak apa-apa. Karena kalau kita punya cita-cita itu, kita pasti akan selalu berusaha gitu ya. Meskipun usaha ya secara diam-diam mengusahakan itu. Yang paling krusial, yang paling penting dari masa SMA itu sebenarnya ada di kelas 11. Karena apa? Kalau kelas 12 itu sebenarnya kayak tinggal menjalankan gitu, tinggal mengeksekusi. Jadi kayak tinggal jalannya doang sebenarnya di kelas 12 itu. Tapi yang penting itu adalah di kelas 11-nya ini. Kayak kalian itu merencanakan masa depan kalian yang akan kalian laksanakan di kelas 12 ini, itu sebenarnya di kelas 11 ini, gitu. Kalau misalkan kalian mulai merencanakan itu di kelas 12, itu nanti pasti akan agak keteteran, karena kalau kelas 12 itu kan biasanya kan banyak kegiatan, banyak ujian yang harus dilalui, gitu kan. Terus belum lagi mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan apa gitu yang tiba-tiba misalnya. Jadi sebenarnya kelas 11 ini paling penting nih, kayak kalian tuh harus punya pandangan, nanti mau gimana, mau kemana. Dan tentunya itu nggak bisa sih memang diputuskan sendiri ya. Ada banyak sekali yang mempengaruhi itu gitu. Dan itu bisa juga jadi konflik. Yang pertama konflik dengan diri kalian sendiri karena kalian mungkin pertama belum tahu maunya apa. Terus nanti kalau udah tahu maunya apa, takut melangkah, ya kan? Takut melangkah itu juga salah satu konflik dengan diri sendiri. Kayak nggak percaya diri gitu loh, nggak percaya diri. Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya gitu. Tapi kalau lihat orang lain berhasil tuh pengen gitu. Jadi jawabannya adalah berusahalah dulu semaksimalnya. Kalau misalkan kalian takut, mungkin banyakin ngobrol gitu sama gurunya, terus cari-cari pandangan gitu. Harus gimana? Jadi minta arahan sama gurunya terus sama orang tuanya juga. Nah, sama orang tua ini kalau di usia-usia kalian ya, kalau di usia-usia kalian nih, aku nggak tahu nih bener atau enggak ya. Ini cuma tebakanku aja sih. Ini cuma tebakanku aja. Kayaknya tuh banyak juga konflik dengan orang tua. Kalau kalian itu lebih bisa terbuka dengan teman, ya, lebih bisa terbuka atau lebih bisa ngobrol sama teman atau sama gurunya dibandingkan sama orang tuanya. Dibandingkan sama orang tuanya kalian merasa tidak didengarkan atau kurang didengarkan atau orang tua kalian ini nggak ngerti gitu kan orang tua kalian ini nggak ngerti atau banyak lah mungkin ya ada faktor-faktor yang mungkin setiap masing-masing dari kalian itu beda beda masalahnya beda konfliknya tapi pasti konflik dengan diri sendiri itu ada konflik dengan orang tua itu ada belum lagi nanti konflik dengan teman aku nggak akan bahas konflik dengan pacar karena em, ya itulah ya pokoknya aku akan membahas konflik dengan teman aja, dengan teman teman sekelas lah, nggak usah jauh-jauh dengan teman sekelas. Misalkan ada bendahara kelas gitu kan, yang nggak enak banget nagih-nagih uang kas tiap bulan. Kalian yang nggak ditagih itu juga nggak bayar-bayar gitu kan. Itu juga salah satu konflik yang umum sekali ada di ini ya, di ruang kelas gitu, di sekolah itu umum sekali. Terus mungkin ada yang eh apa temennya kelompok terus kurang membantu teman yang lain tapi malah main aja itu juga bisa jadi konflik antar teman antar antar individu di ruangan kelas itu dan banyak sekali belum lagi mungkin ada konflik dengan guru kalian merasa mungkin oh guru ini nggak enak guru itu nggak enak atau oh guru ini kayaknya nggak suka sama aku kecil itu ya perasaan buruk itu tadi ya prasangka buruk sekecil itu aja itu sebenarnya sudah bisa menimbulkan yang namanya itu konflik. Nah, setelah sekolah, ya, fase yang harus dilewati idealnya itu adalah kuliah dulu. Jadi mengembangkan ilmunya yang tadi ada di SMA itu. Aku sendiri, aku sendiri merasa ketika aku kuliah, gitu. Ketika aku kuliah, konflikku itu semakin apa ya? Semakin berkembang gitu. Kalau dulu mungkin aku kuliah, aku sekolah itu kan di kotaku sendiri ya. Aku sekolah di Kediri, sedangkan aku kuliahnya di Malang. Dalam perkuliahan itu tentunya aku bertemu dengan banyak sekali orang dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah.
dan berbagai macam latar belakang yang eh, bisa dibilang mungkin beda jauh gitu dengan lingkungan di Kediri. Apa yang kupelajari waktu dulu aku sekolah di SMA itu menjadi bekal utama bagi aku untuk menjalani kehidupanku di masa kuliah. Dulu bekalku di sekolah itu ya bekal ilmu juga, bekal pengalaman juga, baik dalam pertemanan atau mungkin dengan guru, itu menjadi bekal aku kuliah gitu. Di kuliah aku terapkan itu untuk membantu diriku sendiri untuk mengatasi konflik. Jadi ketika misalkan ketika aku ada di lingkungan teman-temanku yang tadi berbeda latar belakang itu semuanya, aku bisa memfilter. Jadi aku ini cocoknya bergaul sama teman yang mana. Ya itu nggak bisa nggak bisa apa ya istilahnya pengalaman itu nggak akan didapat sama orang yang mungkin tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Jadi kuliah itu sangat sangat amat beragam orangnya, sangat amat beragam orangnya, beragam juga tantangannya karena kalau salah sedikit pasti aku akan terbawa pada hal-hal yang kurang baik gitu. Karena jauh dari pengawasan orang tua dan mungkin aku merantau juga tidak punya saudara di sana, tidak punya saudara di sana dan kalau kita salah milih teman, ini juga pelajaran penting ya. Kalau kita salah milih teman, bukannya kita berkembang, yang ada malah bisa jadi kita terjerumus juga ke hal-hal yang negatif. Kalau kita nggak pandai-pandai menjaga diri, membawa diri, kayak gitu. Selama aku kuliah 4 tahun itu, konfliknya nggak cuman dari soal nilai gitu. Kalau aku nilainya kurang, aku harus ngulangi lagi. Jadi aku harus ngulangi lagi. Kalau kalau di kalian mungkin istilahnya remedi gitu ya. Kalau kuliah kan ketika nggak bagus nilainya tuh ngulangnya tuh sama kayak ngulangi pelajarannya lagi, bukan cuma remedi ujian yang sama itu bukan, tapi kayak ngulangi lagi kelasnya di semester selanjutnya. Itulah yang bikin kadang kuliah tuh agak lama bagi orang-orang yang nggak serius menyelesaikan konflik. Konflik itu harus diselesaikan dengan serius ya, serius bukan berarti yang kayak kalian harus paneng itu enggak, tapi lebih ke cara kalian menghadapi konflik itu jangan dianggap hal kecil itu sepele. Jadi apapun masalahnya itu sebaiknya kita tidak menyepelekan gitu. Tapi sebaliknya kita harus mencari cara-cara penyelesaian yang baik supaya nanti konfliknya itu terselesaikan dengan baik. Kalau konflik itu tidak diselesaikan dengan baik, kita tentu tidak akan bisa mencapai tujuan. Karena pada dasarnya konflik itu akan menghambat tercapainya tujuan konflik itu. Kayak misalkan kalau kita jalan, terus tiba-tiba di tengah jalan bannya bocor, ya kita harus segera cari tukang tambal ban supaya kita nggak terlambat mencapai tujuan kayak gitu. Sama kayak kalau misalkan kuliah, ada mata kuliah yang kita nggak bisa gitu ya, atau em, mungkin kita harus bikin tugas tapi kita nggak ngerti. Ya udah gimana caranya? Mungkin baca ke perpustakaan atau mungkin tanya temannya yang lebih tahu, tanya dosennya kayak gitu juga bisa. Supaya kita nyampe tujuannya itu bisa dengan baik dan tidak terlambat. Nah, setelah kuliah, fase selanjutnya adalah bekerja. Tadi bayanganku kalau aku punya uang, aku bisa membeli semuanya yang aku mau. Dan kerja itu enak sekali karena aku dapat uang gitu kan. Dulu yang aku impikan adalah aku mau hidup mandiri, aku punya uang sendiri, jadi aku bisa ngapain aja. Ternyata tidak semudah itu, guys. Tidak semudah itu. Ternyata waktu kerja itu juga, aku menghela nafas dulu ya. Jadi waktu kerja itu, ternyata konfliknya itu semakin membesar lagi. Semakin membesar lagi, tidak sesimpel waktu aku sekolah dulu, tidak sesimpel waktu aku kuliah dulu, tapi lebih gitu, lebih dari itu. Dimulai dari konflik dengan diri sendiri, misalnya kayak, aduh, apa ya, contohnya kayak gini. Misalnya ini hari libur, tapi atasan kalian itu minta suatu laporan yang harus kalian sediakan. Pasti kan dalam hati kayak apa sih? Orang ini kan waktunya aku libur, kenapa aku harus bekerja? Kayak gitu. Sesimpel itu tuh bisa jadi konflik. Terus akhirnya dari konflik yang kesel itu tadi, ya kan, hatinya kesel, itu bisa jadi kebawa. Jadi kebawa kayak ketika di tempat kerja tuh mungkin nggak mood gitu ya, nggak mood atau ketika situasi psikologis kita tuh nggak mood, pas kita ngerjain sesuatu hal, itu tuh bisa biasa kan
akan ada sesuatu yang salah gitu. Kayak biasanya kalau aku nggak mood itu aku ngerjain apa gitu kayak ada salahnya, entah salah ketik atau apa tuh kayak pasti ada gitu, pasti ada. Dan bisa jadi karena kesalahan itu tadi, atasan tuh akan jadi lebih marah lagi sama kita. Kok kamu disuruh gini aja nggak bisa, misalkan kayak gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan kita ada di lingkungan yang toksik. Nah, jadi lingkungan yang toksik itu sebenarnya nggak cuma ada di em, sekolah, mungkin nggak cuma ada di kuliah, nggak cuma ada di lingkungan keluarga, mungkin tetangga juga bisa toksik ya kan kalau mereka nyinyir ya kan. Ya, sama. Kalau di tempat kerja itu juga bisa jadi kita menemukan lingkungan yang toksik gitu. Dah, itu pinter-pinternya kita lagi untuk membawa diri dan menjaga diri supaya kita nggak berkonflik dengan rekan kerja kita. Karena pada dasarnya kalau kita berkonflik dengan rekan kerja kita dan tidak ada penyelesaian dari konflik itu secara langsung atau tidak langsung itu akan mempengaruhi kinerja kita gitu. Karena kan kita tiap hari ketemu dia gitu. Kita tiap hari ketemu dia dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang profesional, tapi kadang ya ke bawah-bawah masih keselnya itu tadi, jadi akhirnya kita nggak bisa profesional. Itu juga menimbulkan konflik yang apa ya, rasanya tuh bikin kita tuh kayak nggak semangat kerja atau males kayak gitu. Banyak sekali konflik-konflik yang mungkin di luar dari yang aku sebutin tadi gitu ya. Di luar dari yang aku sebutin tadi mungkin masih banyak sekali. Nanti kita bisa sharing-sharing kalau misalkan mau mendiskusikan contoh konflik yang lain gitu ya. Tapi gambarannya itu sekilas seperti itu. Jadi ketika di tempat sekolah, tempat kuliah, dan tempat kerja, pada dasarnya semua itu ada konfliknya. Pokoknya selama kita hidup itu akan selalu ada konflik. Nggak tahu apa itu, tapi kayak ada aja. Emang kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada konflik, berarti kita sudah tidak ada di dunia ini. Seperti itu. Ada yang namanya, kalian itu kan sering kayak mungkin merasa ini, merasa kayaknya sulit gitu rasanya kayak untuk dapat gambaran atau kalau misalkan kayak gini nanti akhirnya harus gimana ya supaya aku tuh bisa sukses misalkan seperti itu. Em, Memang pada dasarnya ini sangat manusiawi ya. Sangat manusiawi ketika orang itu merasa kayak aduh aku takut nanti ini penyelesaiannya gimana ya, aku nggak tahu nih harus ngapain. Semua orang pada awalnya seperti itu ketika belum menyelesaikan konfliknya, termasuk aku juga kayak gitu. Ada beberapa hal dari dalam diri kita sendiri yang bisa menghambat kita untuk menyelesaikan konflik itu dengan baik. Yang pertama apa? Yang pertama itu menggampangkan sesuatu. Jadi ketika ada suatu masalah, mungkin kita lihat masalahnya simple, jadi kita kayak menunda-nunda untuk menyelesaikan itu. Kayak kita mikirnya, salah gitu, ntar juga selesai. Nah, itu faktor pertama gitu yang menghambat kita untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, kita itu kebanyakan melihat negatif daripada positifnya. Jadi kalau ada orang nyinyir gitu ya, tetangga nyinyir, yang kita dengerin itu yang nyinyir. Yang kita dengerin yang nyinyir. Jadi gurumu yang setiap hari memberi motivasi kamu tuh kayak, menguap begitu aja gitu. Menguap begitu aja kalian cuma itu. Ya tapi tetanggaku tuh gini. Jadi kalian ah, terlalu ini. Terlalu masukkan hal-hal negatif itu ke dalam diri kalian. Akhirnya energi positifnya itu tadi kayak tertolak gitu sama negatifnya itu. Terus yang ketiga, terus menyalahkan diri sendiri. Kalau misalkan ada masalah, mungkin di keluarga, mungkin atau di lingkungan manapun, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau misalkan kalian merasa, ah, tapi aku juga salah, iya nggak apa-apa. Salah, minta maaf, diperbaiki. Tapi tidak boleh terus-menerus kayak ini salahku, ini salahku, ini salahku. Kayak gitu nggak boleh. Karena itu akan memberikan dampak negatif gitu ke diri kita. Kita ini jadi nggak semangat. Karena terus merasa, aku salah gitu. Padahal yang namanya salah, itu tuh bisa diperbaiki. Asalkan tidak menyerah. Terus yang keempat, kalau kita terlalu sensitif dan baper, itu juga bisa menjadikan konflik gitu di sekitar kita. Kayak sebenarnya mungkin mungkin ini ya, gurumu tuh tidak ada maksud ya, gurumu tidak ada maksud untuk benci dengan kamu, tapi mungkin
Kamu tuh merasa ketika dikoreksi sama gurumu, ini dia jahat banget ya, Pak Guru ini sama aku, Pak Tri ini jahat banget ya sama aku, kayak gitu. Jadi kita sensitif sendiri, baper sendiri. Padahal maksudnya Pak Tri mungkin baik. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau terlalu sensitif dan terlalu baper, itu nggak boleh. Selanjutnya, tidak boleh meremehkan diri sendiri. eh aku mungkin dengan apa yang sudah aku capai sekarang gitu ya. Aku sebenarnya juga nggak nyangka dulu aku yang duduk di bangku SMA ya anak sekecil itu ya kan. Anak sekecil itu sekarang aku jadi seperti ini. Itu aku juga nggak menyangka. Jadi kalian tidak boleh meremehkan diri kalian sendiri. Terus gali potensi diri kalian. Kalian minatnya apa, bakatnya apa, dikenali dulu dirinya sendiri gitu. Itu dikembangkan. Kalau kalian merasa kurang di pelajaran apa, ya udah belajar 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 banyak membaca. Nggak cuma baca quote di TikTok itu maksudku tapi benar-benar membaca membaca ilmu gitu, membaca ilmu pengetahuan. Terus nggak boleh terlalu kaku. Jadi misalkan kalau aku nggak keterima di jurusan kedokteran, aku nggak mau kuliah. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Karena rezeki itu bisa datang dari mana aja. Dulunya yang aku akuntansi tiba-tiba juga aku belok gitu kan, aku belok ke hukum, ternyata rezekinya di hukum memang gitu. Kalau misalkan eh, ada ada suatu hal yang mungkin mungkin kita tidak dapat itu sesuai dengan keinginan kita, ya kita nggak boleh berhenti. Kita harus mengusahakan hal yang lain karena pintu rezeki itu terbuka dari mana aja. Kadang apa yang menurut kita tuh baik belum tentu itu baik dan sebaliknya gitu. Apa yang menurut kita nggak baik, kita nggak suka, bisa jadi itu yang malah baik buat kita. Terus terlalu peduli atau tidak peduli sama sekali. Nah, ini kenapa aku bilang terlalu peduli itu nggak bagus? Karena misalkan nih, kalian kalian ada masalah, sobat kalian ini juga ada masalah gitu kan. Terus kalian sharing gitu ya. Kalian mungkin sharing tapi terlalu banyak sharingnya gitu, terlalu banyak sharingnya akhirnya kalian ini ikut mikirin juga masalah teman kalian sampai kalian tuh lupa sama diri sendiri. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita mau peduli sama orang, pastikan dulu ya, pastikan dulu kita juga sudah bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi kayak orang pertama yang harus kita tolong adalah diri sendiri, bukan orang lain. Itu catatannya. Tapi kita juga tidak boleh yang nggak peduli sama sekali itu juga nggak boleh karena sebagai sebagai makhluk sosial kita juga ini hidupnya kan selalu berkelompok dan mungkin kita juga akan membutuhkan orang lain gitu. Jadi kita nggak boleh yang benar-benar nggak peduli sama orang itu nggak boleh. Ansos, ansos, ya boleh lah sama orang-orang yang toksik gitu ya. Tapi kalau misalkan ansos banget, mengurung diri itu nggak boleh karena itu jatuhnya negatif tuh. Terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam hal yang negatif ya. Kalau kata orang Jawa itu ojo dibanding-banding sih. Itu bener banget sih. Itu bener banget. Karena biasanya tuh bukan kita sih, biasanya biasanya yang banding-bandingin itu tuh tetangga sih, tetangga. Oke. Biasanya yang banding-banding itu biasanya tetangga kayak oh anakmu bisa ini anakmu nggak bisa kayak gitu. Nah itu abaikan aja yang negatif itu karena itu akan menghambat diri kita untuk maju. Semua itu tadi, semua semua perasaan-perasaan dan pikiran yang menghambat itu, kalau misalkan nggak dikelola dengan baik ya, itu akan menimbulkan anxiety. Kalian akan cemas, kalian akan ya anxiety, kalian akan cemas, anxiety, insecure, dan jadinya malah negatif kok lah pokoknya. Mungkin ini banyak yang mengalami, termasuk aku juga dulu. Nah, ini kan biasanya ini ya, manifesting gitu ya. Manifesting itu tapi em, bingung manifesting itu dimulai dari mana? Jadi yang pertama itu dimulai dari pikiran. Kalau pikirannya itu selalu negatif, hasilnya akan menjadi negatif. Itu pokoknya hal pertama banget tuh dari pikiran kita sendiri. Yang kedua perkataan. Kalau kita mengulang-ulang perkataan, perkataan yang baik itu akan menjadi baik. Karena kata-kata itu adalah doa. Ya. Dari perkataan itu kemudian akan lahir sebuah tindakan. Kalau kita mengulang juga tindakan-tindakan yang baik, itu akan menjadi sesuatu hal yang baik juga.
Nah, habis itu, ya ini seperti yang aku tampilkan di sini, konsistensi itu. Terus kemudian itu akan membuat sebuah kebiasaan. Dan kemudian setelah kelima-limanya ini kita manifesting gitu ya, kita pasrahkan sama takdir. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Nggak ada yang ujuk-ujuk itu, nggak ada. Jadi kalau misalkan mau jadi orang yang sukses, dilewati dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yakinlah kalau misalkan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini kunci sukses. Ada tiga, kemampuan berpikir, bertahan hidup, dan kemampuan belajar. Dari pikiran itu, gimana kalian bisa menjadi seorang yang kritis, kreatif, solutif. Jadi kalau misalkan mau bertindak, itu bisa melakukan tindakan yang paling baik setelah ditimbang-timbang risikonya gitu. Kemudian kemampuan bertahan hidup ini juga aku yakin kalian bisa sih ya, pasti udah ada, bisa masak dikit-dikit, bisa mencuci baju sendiri, bisa menyetrika. Itu salah satu kemampuan bertahan hidup yang kalian miliki gitu sekarang. Kemudian adalah kemampuan belajar, gimana kalian bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman kalian, berkomunikasi dengan baik dengan guru, dengan orang tua, kayak gitu. Intinya tiga kemampuan ini harus seimbang. Idealnya seperti itu walaupun ada mungkin salah satu yang menonjol orangnya pemikir banget gitu. Mungkin ada juga kan yang seperti itu, tapi kalau bisa tiga-tiganya ini seimbang gitu. Jadinya seimbang. Terus em, ini gambarnya cowok pelukan sama cowok, cewek pelukan sama cewek. Ini bukan berarti aku pro LGBT, tapi eh ya nggak mungkin aku menampilkan yang cowok cewek gitu. Jadi kamu hanya gagal ketika kamu berhenti mencoba. Selama kamu masih hidup, selama besok pagi itu kamu bangun gitu ya. Berarti kamu tuh masih diberikan kesempatan untuk berhasil. Tinggal gimana kamunya mau nyoba atau enggak. Dan eh, kalau misalkan berhenti berusaha, pasti nanti menyesal di kemudian hari. Kalau misalkan kita nggak berusaha itu nggak berusaha dengan maksimal. Gitu. Terakhir, nah tadi kan salah satu kunci sukses yang aku bilang itu adalah kemampuan belajar. Aku sudah sekolah, aku sudah bekerja, pekerjaanku sekarang di dunia pemerintahan. Nanti mungkin bisa sharing-sharing tentang dunia pemerintahan kalau kalian tertarik. Tapi tidak berhenti sampai di situ, aku juga terus belajar sesuatu hal yang baru. Ini adalah salah satu hal baru yang sedang aku pelajari. Jadi aku sekarang belajar merajut. Ini salah satu hasil karya aku. Semoga nanti bisa berkembang dan aku bisa mendapatkan manfaat dari hobi, bukan bukan hobi juga sih, mendapatkan manfaat dari skill yang aku pelajari ini. Sekarang ini menjadi salah satu kegiatan aku di luar dari aku bekerja. Aku terus ingin ini sih belajar lah, nambah skill apa yang sekiranya itu kayak bisa bisa apa ya bisa menghasilkan gitu, apa yang sekiranya itu bisa aku pelajari lagi karena hidup tuh pada intinya ya tentang belajar aja. Kalau kita berhenti belajar tuh rugi sekali karena ada banyak di luar sana yang kita belum tahu. Ketika kita tahu itu pasti kita akan lebih ingin masuk lagi, lebih ingin belajar hal lain lagi. Kayak itu. Mungkin sekian sharing dari aku. Maaf kalau aku terlalu banyak yapping karena aku suka yapping. Hmm, semoga tadi nggak putus-putus suaranya. Semoga tadi nggak putus-putus suaranya. Adakah yang mau Adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau Jadi cerita, mau sharing? yang mau masuk ilmu hukum, mungkin sekalian kita diskusi sama-sama mahasiswa hukum. Ini saya kayak suka data-datanya kamu hanya gagal ketika kamu berhenti mencoba. Kalau kita nggak nyoba kita pasti gagal, tapi kalau kita nyoba kita punya dua peluang antara gagal atau berhasil. Kalau gagal ya selesai.
Nggak boleh banyak. Bagaimana kalau banyak tapi ada nggak yang mau masuk buku tapi ada ketakutan tertentu? Bisa sharing sama Miss. Iya. Yang paling tahu takutin apa kalau mau menjadi mahasiswa? Kerjanya nanti kerja apa ya? Oh, nanti kerja apa ya? Kalau urusan itu bisa kerja apa saja, Miss? Yes. Kalau ini beri gambaran dulu, Pak Anies dia kan sekarang kerjanya di inspektorat. Inspektorat itu sebenarnya apa sih kegiatannya? Ya. Ini nggak bisa atau saya disesuaikan? Halo, Miss. Ya, halo. Miss Dian. Ini pertanyaan saya masuk nggak? Yang tadi tentang pekerjaan yang kulakukan sehari-hari ya. Iya, kalau ilmu hukum itu bisa kerja apa saja, bisa mungkin bisa sendiri. Karena Miss kan lulusan hukum dan kerja di inspektorat, itu kegiatannya, job desk-nya apa? Eh, Semoga nanti bisa ini ya. Aku kasih gambaran sederhana. Ya, biasanya kalau orang hukum itu kan rata-rata jadi jaksa atau hakim gitu. Sebenarnya lebih luas dari itu. Bisa jadi notaris, bisa jadi pengacara, bisa jadi polisi, bisa jadi TNI, terus bisa jadi apa yang namanya apa ya istilahnya mediator itu juga bisa. Kalau kalau teman-teman kuliah sains, ada banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa eh, di ranahnya hukum gitu. Jadi dosen juga bisa. Kalau aku itu adalah salah satu pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil pada awal masuk aku bertugas sebagai seorang pemeriksa. Pemeriksa itu kalau misalkan kalian nggak tahu gambarannya tuh, iya mirip-mirip salah, mirip-mirip kayak KPK. Tapi kalau KPK itu kan lembaga yang berdiri sendiri, lembaga yang berdiri sendiri. Sedangkan aku itu adalah pemeriksa yang ada di dalam pemerintah daerah gitu. Jadi aku tugasnya itu memberikan pembinaan, memberikan pembinaan. Aku juga menjadi pemeriksa kayak apa yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah benar atau belum gitu. Kalau kalian pernah dengar ya mungkin dinas apa gitu. Dinas lingkungan hidup pasti ngurusnya tentang lingkungan, dinas pertanian ngurusnya tentang pertanian, dinas perikanan dan berbagai macam. Nah, mereka itu kalau misalkan tidak diawasi, gitu ya, kalau tidak diawasi dan tidak dibina, ada kemungkinan untuk tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, disitulah peranku. Peranku itu sebetulnya untuk memastikan bahwa ini loh uang negara itu dikelola dengan baik, dikelola dengan benar sehingga manfaatnya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat benar-benar sampai gitu ke masyarakat. Jadi aku juga sebagai perpanjangan tangan dari KPK dan mungkin juga dari pusat untuk ini mengawasi lah ya, mengawasi supaya celah-celah kecurangan, supaya korupsi, kolusi dan nepotisme itu tidak ada gitu, tidak ada di pemerintah daerah. Itu tugasku. Terus berjalannya waktu kemudian aku mendapatkan tugas yang lain gitu. Tugas yang lainnya apa? Tugas yang lain itu adalah menjadi seorang yang melaksanakan tugas administrasi sehari-hari. Jadi kayak misal kalau kita mau melakukan sesuatu kegiatan, itu sebetulnya nggak ujuk-ujuk kegiatan itu ada, tapi harus direncanakan dari tahun lalunya. Jadi kayak misalkan, kalau aku melakukan kegiatan di tahun 2026, itu aku harus merencanakan di tahun 2025. Nah, sekarang tugasku lebih banyak di bidang itu, gitu, di bidang perencanaan itu. Mungkin agak-agak jauh ya, mungkin teman-teman juga belum terlalu memahami sampai sampai ke sana gitu, sampai ke hal teknis seperti itu. Tapi kurang lebih itu gambarannya. Kalau secara garis besar pada dasarnya pegawai negeri sipil itu adalah pelayan publik gitu. Kita menjalankan fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat, pada masyarakat kayak gitu. Kalau ada orang yang meminta bantuan mungkin atau orang yang mengadu, itu bisa bisa ke bidangku di inspektor. Kadang pengaduan itu mungkin tentang ada kendala di pelayanan publik misalkan, atau ya mungkin mengadukan apa gitu yang masyarakat rasa, oh kayaknya ada penyelewengan dan lain sebagainya, itu bisa diadukan ke sini. Secara umum kita melaksanakan fungsi pelayanan
publik. Itu lebih mudahnya diceknya itu seperti itu. Kalau bisa gitu. Dan kalau ini karakter apa sih yang perlu dimiliki oleh mahasiswa ilmu hukum kan sebelum masuk itu mahasiswa hukum banyak yang ngapalin pasal-pasal. Apakah kita harus punya kemampuan menghafal yang bagus atau ternyata itu cuma mitos bahwa sebenarnya mahasiswa hukum itu enggak semua pasal harus dihafal sama apakah menjadi mahasiswa hukum itu harus berani ngadepin orang harus ngomongnya lancar harus tegas gimana kalau misalkan kita nih takut ketemu orang introvert pemalu gitu bisa nggak masuk ilmu hukum? Bisa, karena sebenarnya aku introvert guys. Aku introvert dan aku butuh keberadaan. Biasanya ya, cuman ada dua jenis mahasiswa di Fakultas Hukum. Yang pertama, tiga. Aku tambahin lagi satu. Yang pertama, kalau dia introvert, biasanya dia tuh kuat di penulisan. Jadi dia adalah tipikal orang yang suka di balik layar gitu. Dia pintar menulis tapi tidak terlalu pintar berbicara. Yang kedua, dia pintar berbicara, tapi bukan bicara yang kosong. Jadi kayak dia di depan publik tuh dia bisa lebih bisa ngomong ya, lebih runtut dia dalam menjelaskan daripada harus menulis. Kalau menulis kan mungkin strukturnya harus apa namanya runtut gitu kan, strukturnya harus runtut, kutipannya harus jelas, dan menulis itu didasarkan dari banyak banyak sumber tulisan yang harus kita baca dulu gitu. Jadi mungkin ada juga mahasiswa yang lebih bisa ngomong daripada nulis ada. Atau mahasiswa yang ketiga, dia bisa seimbang antara dia pintar nulis dan juga dia pintar ngomong. Kalau soal kemampuan untuk menghafal itu memang menjadi nilai plus gitu. Kemampuan menghafal itu menjadi nilai plus bagi mahasiswa fakultas hukum. Karena kalau misalkan kalian debat sama orang, itu kayak bentar aku buka dulu gitu kayak gimana gitu ya, kayak gimana gitu. Jadi lebih baik ketika kalian sebelum debat tentang satu tema gitu dikuasai dulu temanya dan kalau bisa dihafalkan. Kalau bisa, kalau enggak paling enggak tuh kalian ngerti intinya tuh apa. Jadi garis besarnya tuh apa, paling enggak tuh harus ngerti gitu. Dan hafalan itu kalau misalkan diulang-ulang, akhirnya tuh akan mengakar gitu, akan mengakar di ingatan kita dan itu akan secara otomatis tuh nggak perlu kita susah-susah menghafal, kan secara otomatis nanti pas suatu ketika dibutuhkan ada suatu permasalahan kita ingat, oh kita pernah belajar ini. Karena apa? Karena kita hafal itu tadi, karena kita ingat. Kalau kemampuan yang harus benar-benar dipunyai sebenarnya ini nggak cuma untuk anak fakultas hukum ya, bagi semua orang sih, dan semua orang dan semua kondisi, mau dia kuliah terus kemudian kerja atau kerja dulu baru kuliah atau di dalam pekerjaan, yang penting tuh nggak ini kita kita tuh ngerti gitu, kayak kita mau fokusnya di apa, dan kita usahakan itu, kita usahakan, kita minta tolong sama orang kalau misalkan kita banyak baca, kita banyak mengulik-ngulik, sendiri dan kita berlatih. Orang tuh kalau misalkan pintar nulis, nggak ujuk-ujuk dia tuh langsung pintar nulis. Pasti dia berlatih dulu. Kalau aku baca misalkan tulisanku yang pertama gitu, sama tulisanku yang kedua, pasti yang kedua ini akan lebih bagus. Dan biasanya orang kalau misalkan berlatih terus-menerus, dia akan lebih mahir, dan lebih mahir. Gitu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan ya, kalau misalkan kita tahu bahwa kemampuan kita itu di kemampuan berbicara, berarti kita harus bisa untuk meningkatkan skill menulis, dan skill menulis itu bisa ditingkatkan kalau kita banyak membaca. Sedangkan skill berbicara itu bisa kita tingkatkan kalau kita banyak mendengarkan. Terus yang kedua, kemampuan menghafal itu akan sangat lebih baik kalau kita masuk fakultas hukum, karena ketika kita berdebat dengan orang, supaya kita tidak kalah dalam proses perdebatan, ya kita bisa langsung mengeluarkan pasal-pasal, karena itu pisaunya mahasiswa hukum gitu ya. Kalau mungkin kita lagi berdebat, tiba-tiba besar saya cepat catatan dulu, bentar saya browsing dulu. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang mau masuk ilmu hukum siapa? Zafika?
Ini adalah Siapa? ngomong nggak asbun gitu loh. Ya asbun tapi tuh nggak yang asbun banget gitu, ngerti nggak maksudku? Kayak Tapi teoritis. nggak tahu gitu karena kan udah kayak gimana. Jadi nggak yang asbunnya tuh nggak yang asbun banget. Dan Anda yang kemarin masuk ujian. Kan ada. Iya. Kamu mau tanya apa dengan Anda? Sebingung. Iya. Eh, Strategis pakai buat apa? Biar bisa terima di FMA itu kayak gimana? Oh, Universitas Brawijaya. Dan ini juga ini ya masih menjadi mahasiswa terbanyak di Indonesia setelah universitas terbuka bukan? Mm-mm. Ya, pemerintah terbanyak ya. Oh, Strategi jadi belajar gimana harus di hampir setiap tahun itu Universitas Brawijaya itu menjadi eh, perguruan tinggi yang menerima maba terbanyak di Indonesia. Dan itu dari tahun ke tahun tuh memang peminatnya itu meningkat di Brawijaya. Kemarin itu di FNBP yang barusan ini, Fakultas Hukum itu jadi fakultas nomor satu yang paling diminati. Fakultas nomor satu yang paling diminati di lingkup soshum ya, di lingkup soshum di Universitas Brawijaya. Dia termasuk salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan aku lupa dia di ranking dunia berapa, tapi dia tuh termasuk 10 besar gitu lah di Indonesia. Em, yang pertama, kalian harus punya tekad dulu yang kuat. Kalau udah punya tekad tuh dengan keterbatasan apapun, misalkan ya mungkin nggak punya uang buat les, lah dengan cara yang lain gitu. Cara yang lain apa Kak? Miss ya maaf. Aku mintanya dipanggil Miss ya. Cara yang lain apa Miss? Tanya, tanyalah ke gurumu. Kalian tuh enak banget punya guru gitu yang bisa dia sharing, yang bisa dia sharing. Kalau kalau pakai caraku dulu, karena dulu aku adalah anak akuntansi, aku meminjam buku temanku yang sekolah di IPS. Jadi bukunya temanku yang sekolah di SMA, yang itu bukunya aku baca semua, pelajarin. Aku baca semua, aku pelajarin. Terus kemudian aku beli buku yang untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Jadi aku setiap hari berlatih. Aku berlatih. Kalau aku nggak punya uang untuk ikut kursus, aku akan belajar sendiri. Aku menyisihkan waktu dalam satu itu pasti untuk belajar itu misalkan aku fokus mungkin 1 jam atau 2 jam atau bisa lebih dari itu. Pagi aku belajar, siang belajar, sore belajar. Aku belajar terus gitu untuk eh, persiapan tes. Untuk persiapan tes. Biasanya kalau udah kurang sebulan dari tesnya itu, kalau udah kurang sebulan dari tesnya, belajarku tuh tak tambah. Misal sekarang aku belajarnya cuma 1 jam, nanti bisa lebih. Kalau sebelumnya 2 jam, bisa lebih dari itu. Kayak gitu. Materi-materi yang tadi aku pinjam dari temanku yang SMA ini, itu terus aku ulang-ulang terus setiap hari. Aku juga, kalau misalkan aku nggak bisa ngerjain soal soal latihan, aku nanya gitu ke temanku. Atau aku nyari, nyari ini pemecahannya seperti apa gitu. Kalian kalian kan pasti temennya kan banyak nggak cuma dari satu sekolah aja kan. Nah, bisa tuh kalau misalkan mau sharing-sharing apa gitu ke teman kalian di sekolah yang lain. Kalau kalau misalkan kalian punya teman yang baik hati gitu ya, misalkan dia kursus, pinjamlah buku kursusnya itu kalian pelajarin juga. Belajar kelompok untuk hal-hal yang positif gitu. Itu bisa juga. Intinya belajar gimana dulu. itu? Berarti sebenarnya itu kan dia dari SMK. SMK itu kan 70% praktik ya, bukan teori. Sedangkan tes masuk perguruan tinggi itu lebih ke teori secara umum. Berarti sebenarnya murid-murid dari SMA 2 ini diuntungkan satu level karena mereka SMK. Jadi memang dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu ada satu poin plus. Yang kedua tadi disampaikan bahwa kita harus punya bukunya untuk dipelajari setiap hari minimal 1 jam latihan soal untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi ada dua. Yang pertama materinya itu
harus punya bukunya, dan harus dipelajari minimal 1 jam setiap hari. Jadi kalau kalian cuma mengandalkan dokumen, nanti aja SNBP bikinkan pas kelas 12 ya, susah gitu ya kesediaannya. Yang lainnya? Ingat tadi nggak boleh menggampang. Ini nggak boleh. Tidak boleh atau tidak boleh menggampangkan sesuatu. Nah ini seperti kakak tingkat kalian ya kelas 12. Yang bertahan, yang eligible itu kan 73. Yang bertahan, yang lolos 10, kemudian yang bertahan mau ikut tes SNBT itu cuma 25. Yang lain kenapa? Yang lain punya prinsip kalau nggak lolos SNBT ya udah nggak usah kuliah. Nah berarti ya kesuksesan mereka berarti di situ. Kan tadi itu disampaikan bahwa kalau kita nggak mencoba ya kita gagal. Nah kalau kalian punya tekad harusnya gagal SNBP itu bukan berarti hidup kalian berhenti di situ, tapi sudah dipersiapkan semenjak sekarang kelas 11 kelasnya ditanya. Dan sekarang itu ini kok, kalau kami dulu kan tesnya itu ada muatan mata pelajaran. Kalau kalian umum, jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu aja yang diperdalam. Yang kemudian dibagi menjadi 7 subtes. Penalaran umum, penalaran kuantitatif, penalaran matematika, literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pemahaman bacaan. Jadi kalian udah nggak perlu sebenarnya ngapal-ngapal lagi geografi, ekonomi, sosiologi. Kak Miss Dia dulu itu menghafal sosiologi, ekonomi, geografi, bahkan buku catatannya Miss Dia itu bukan cuma buku yang dibeli dari Gramedia, tapi Miss Dia itu juga memprint yang ada di internet. Saya masih simpan karena saya pinjam juga, jadi saya belajar dari Miss Dia. Catatannya itu kecil-kecil dan itu sangat banyak, benar-benar dihafal. Nah, kita baca sekali udah bisa lempar, baca sekali udah bisa lempar. Itulah, jadi ketika kita pengen sesuatu yang itu besar, berarti apa yang kita korbankan itu juga besar. Salah satunya soal waktu. Jadi mulai sekarang disisihkan 1 jam per hari untuk belajar soal UTBK. Yang lain, lagi. Soalnya bukan pewaris, geng. Soalnya ini perintis sama penglaris. Nah iya, ini perintis bukan pewaris. Sebenarnya ini kok level-level ekonomi kita itu nggak jauh berbeda. Jadi kita berada pada start yang sama. Jadi ya ekspor gitu, harus ekspor. Atau juga itu punya cerita versinya budaya sebagai mahasiswa hukum. Kalau Miss Dian, konsentrasinya apa di hukum? Dulu konsentrasinya hukum bisnis. Hukum bisnis. Berarti sebenarnya hukum itu nggak semuanya harus dipelajari ya. Kalau misalkan kita suka apa namanya hal yang berbau keuangan, berbau perusahaan, bisnis, mungkin nanti konsentrasinya ada bisnis. Jadi ada konsentrasi yang pada awal sama kayak kalian SMA gitu. Jadi pada awal-awal tuh pasti dapat pelajaran-pelajaran umum. Jadi kayak semua tentang hukum itu dapat gitu di awal-awal. Tapi nanti kalau misalkan sudah di akhir-akhir mau lulus bisa pilih kalian mau lebih fokusnya tuh kemana sih? Mau ke pidana, perdata. Perdata itu biasanya lebih ke ini ya hukum yang kekeluargaan gitu, keluarga gitu. Ada juga yang perdata bisnis kayak yang aku ambil. Ada yang tentang administrasi, tata negara, pertanahan, hukum internasional gitu. Hukum internasional itu juga ada. Terus apa lagi ya banyak banyak sekali macam-macamnya. Tergantung kalian minatnya di apa dan nanti kalian itu akan gambarannya itu nanti mau apa ya setelah jadi fakultas hukum itu mau lanjut kemana itu juga mempengaruhi konsentrasi. Kalau misalkan mau jadi jaksa ya berarti masuknya nanti ke konsentrasi hukum pidana gitu. Jaksa gitu. Kalau mau jadi notaris ya bisa hukum perdata. Kalau mau jadi apa lagi? Kalau mau jadi diplomat, kalian masuk hukum internasional. Banyak sekali yang bisa di ini. Kayak semua lini masuk aja sebenarnya. Di semua pekerjaan itu masuk aja. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bayarin. Halo kalian. Halo Miss Dian. Halo. Itu kelompok zaman SMA di sini
bingung nggak sih untuk menentukan jurusan ke depannya itu yang baik gimana. Soalnya dari pengalaman saya sendiri masih bingung untuk menentukan jurusan yang bakal saya pakai untuk ke depannya. Tapi sih saya juga punya dua pegangan sih untuk jurusan saya. Saya ingin melatih tips dan tips untuk lebih mempertegas agar saya ini lebih pede untuk pilih jurusan yang saya inginkan. Berarti Yang pertama. pertimbangan sebaiknya dibuat untuk menentukan jurusan supaya tidak menyesal gitu ya, supaya yakin sama pilihan kita. Yang pertama, kalian dulu minatnya apa? Yang pertama tuh kayaknya minat dulu deh. Sebelum nanti strategi bla 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 itu pertama minat dulu. Karena pasti itu akan jadi hal pertama yang kalian tuh akan kejar gitu. Kalian dulu pertama tuh minatnya apa? Yang kedua, yang ketiga itu adalah ibaratnya plan B kalau kalian tuh gagal di hal yang paling kalian inginkan. Gitu. Kalau kalian misalkan minatnya, kalian bingung juga nih menentukan minat, katakanlah seperti itu. Coba lihat di sekeliling. Coba lihat di sekeliling kalian, kayak profesi-profesi apa sih yang sekarang itu marak gitu. Atau yang sekarang itu populer gitu misalkan. Atau nanti jangka panjangnya seperti apa. Itu kalian harus ini dulu, ngulik-ngulik sendiri tuh nggak apa-apa. Jadi kayak cari-cari dulu lah. Misalkan, apa sih profesi yang nggak akan pernah mati gitu. Atau profesi apa sih yang paling nanti populer di masa depan. Misalkan seperti itu. Sistem informasi mungkin tentang informatika gitu ya, IT itu juga bisa nggak ada matinya. Tapi sebenarnya semua ilmu tuh pada dasarnya nggak ada matinya loh. Kan kayak pasarnya tuh sendiri-sendiri gitu loh. Jadi dokter nggak ada matinya, pasarnya sendiri. Hukum nggak ada matinya, pasarnya sendiri. Jadi guru juga nggak ada matinya, pasarnya sendiri. Tapi yang paling pertama itu minat kalian dulu. Karena aku yakin apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi minat yang pertama itu loh sebenarnya yang paling paling kalian inginkan. Dan kita tuh kalau misalkan mengerjakan sesuatu yang kita senangi, itu rasanya akan jauh lebih semangat. Rasanya akan jauh lebih semangat dan lebih senang. Kalau kita lebih senang, menjalannya kan enjoy gitu kan, nggak ada beban. Kita usaha maksimal kayak gitu. Kalau kalian bingung, dimulai ya itu tadi. Pertama tentukan dulu minatmu. Kamu harus tahu gambaran tentang apa yang kamu mau masuki itu seperti apa gitu. Kalau kalian misalkan mau masuk ke TI, nanti apa sih prospeknya dari TI itu? Banyak sekali kan sebenarnya. Bisa jadi IT-nya perusahaan, perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri, kayak gitu. Bisa masuk di pemerintahan, gitu kan. Kalian cari sampai ke prospeknya juga. Kalian cari sampai ke prospeknya juga. Kalau misalkan dari satu pilihan ini udah gitu, minatnya udah dikunci, bekerja keras untuk minat itu. Tapi jangan lupa harus ada plan B dan plan C. Nah, untuk menentukan plan B dan plan C-nya ini, diskusilah sama orang yang lebih tahu. Bisa gurunya, bisa saudaranya. Kayak kalau misalkan nggak ambil ini, bisa ambil apa ya gitu. Yang mungkin tuh masih satu rumpun, masih mirip gitu. Misalkan kalau aku nggak lulus di hukum, mungkin aku akan ambil manajemen mungkin, atau aku akan ambil eh, administrasi publik mungkin gitu. Jadi jurusan itu kan sekarang ada sangat banyak sekali. Bahkan beda universitas itu bisa beda jurusan gitu kan. Jurusannya intinya sama tapi nama jurusannya beda, itu juga ada juga universitas yang seperti itu. Kita harus apa ya, banyak-banyak nyari informasi tentang dunia yang kita masuki. Gimana kan? Ya, berarti yang pertama minat, kemudian lihat prospek kerjanya seperti apa. Ini saya jadi pengen curhat sedikit. Karena minat saya sebenarnya kan dari SD itu matematika. Terus SMP ke SMA itu ini karena minim-minim pengetahuan. Dulu saya mikirnya ya karena disuruh orang tua juga sih. SMK aja habis itu kerja masuk akuntansi. Padahal sebenarnya minatnya ya matematika. Makanya sampai sekarang saya tuh ada penyesalan. Kenapa sih kalau nggak mau ngejar matematikanya itu minat. Terus terkait dengan prospek, terkait dengan yang lainnya itu sebenarnya kita bisa pakai diagram bagan ikigai. Itu dari Jepang. Nanti kalian coba browsing diagramnya itu. Jadi kita akan memetakan apa yang paling kita suka, apa kesukaan kita yang bisa menghasilkan uang. Coba nanti silakan browsing itu. Nanti silakan coba ikigai di browsing.
Yang lain? Ada lagi nggak? Nggak ada. Nanti biasanya ini banyak mas. Kalau tidak ada, kita foto bareng. Habis itu kita tutup. Terus dia ini nggak kerja. Kenapa? Ini lagi nggak kerja. Aku ini tadi khusus untuk bertemu dengan kalian. Aku izin untuk mengisi hari ini. Tapi kan paginya aku juga kerja. Pokoknya aku minta izin di waktu kalian ini aja. Habis ini aku juga kerja lagi. Terima kasih. Ya. Komunikasi yang penting kan? Komunikasi tadi kayak aku Iya, bilang iya. komunikasi. Kalau nggak komunikasi dengan baik nanti menimbulkan konflik yang tidak enak. Mungkin Miss Dian bisa ditutup dulu share screen-nya, kita foto bareng pakai Zoom-nya. Nanti lihat dulu nanti posisinya yang pas gimana. Coba share screen-nya di close. Sudah terclose? Sudah terclose belum? Udah. Sudah terclose, oke. Nah, coba merapat dong. Apa? Merapat lebih. Oh, ada yang merapat. Bapak dia kocok. Nanti Miss Dian kita taruh screenshot ya. Keyboard itu baru screenshot. Keyboard aku Ini diskusi apa itu di atas? keyboard aku error buat screenshot. Ini caranya screenshot gimana? Screenshot gimana? Oke, sudahkah? Lagi saat dia udah dapat belum screenshotnya? Screen oh iya udah dua kok. Miss Dian mungkin ada closing statement. Oh iya, closing statement. Terima kasih atas kesempatannya dari adik-adik sudah mau mendengarkan aku yapin. Minta maaf kalau yapinnya kepanjangan soalnya ya aku ya semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa diambil pelajarannya, bisa diambil hikmahnya, dan kalau misalkan ada hal-hal yang pengen aku terbuka sekali untuk menerima pertanyaan dari kalian, untuk sharing dari kalian. Aku doakan semoga semuanya sukses dengan caranya masing-masing. Sehat selalu, terus belajar untuk meraih apa yang kalian cita-citakan, jadi anak yang bermanfaat dan membanggakan bagi diri sendiri, orang tua, lingkungan, dan juga keluarga. Dan semoga kita bertemu di Terima kasih adik-adik semuanya. 11.5 mau mengucapkan